Habel itu tahu bahwa yang harus dipersembahkan adalah korban, ada penumpahan darah. Apakah Kain tidak mengetahui hal itu? Apakah karena gara-gara profesinya gitu kan, karena seorang petani gitu ya, seorang farmer gitu kan? Ini kebetulan sekali aja Habel karena profesinya sebagai seorang gembala. Maka dia mempersembahkan sesuai dengan profesinya itu apa? Mempersembahkan kambing domba. Sedangkan Kain ini profesinya ini sebagai petani. Iya, dia harus mempersembahkan itu. Apakah dia tidak mengetahui ini? Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali saya bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa menikmati kembali kebenaran firman Tuhan meskipun di rumah saja. Dan sebelum saya mulai bagian berikutnya dari kita mengulas Kain dan Habel ya. Jadi peristiwa Kain dan Habel, cerita Kain dan Habel ini yang kita coba telusuri pelan-pelan gitu ya, supaya kita semakin hari mendapat wawasan yang baru dalam setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh kupas perlahan-perlahan sehingga kita boleh mendapat satu makna yang baru lagi untuk kita dalam diri kita, untuk mengetahui hal-hal yang menarik gitu ya, yang sudah firman Tuhan tuliskan buat setiap kita. Ada prinsip-prinsip penting yang kita boleh pelajari pada malam hari ini. Baik, sebelum saya akan bahas, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat ruang dan waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh kembali dipertemukan dengan firman-Mu yang hidup. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup setiap kami ya Bapa. Kami ucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk bisa menikmati firman Tuhan, terang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh membukakan kembali kepada setiap pikiran-pikiran kami Tuhan Yesus yang belum terbuka, sehingga kami boleh ruang hati kami yang masih ada sisi yang tidak diketahui, yang kami tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kami boleh diterangi Tuhan, sehingga hati kami boleh bercahaya Tuhan, dan kami boleh antusias untuk terus makin hari boleh dibakar oleh kebenaran firman Tuhan. Mari hangatkan kami ya Bapa, jiwa roh kami, agar kami boleh dipenuhi dengan pengertian yang baru dan baru setiap harinya. Puaskan jiwa dan roh kami ya Bapa. Hamba menyerahkan setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja Tuhan ke dalam tangan Tuhan, untuk diberkati oleh perkataan firman Tuhan yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan buat setiap kita di dalam Kejadian 4 mengenai peristiwa Kain dan Habel. Kita akan melanjutkan. Saya akan kutip saja di ayatnya yang ketiga, ya, ketiga sampai ayatnya yang ke-5 gitu ya, sampai ayatnya yang ke-5. Jadi dari ayat ketiga sampai 5 saya akan bacakan buat setiap kita melanjutkan kembali mengenai persembahan Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi kita coba melihat bahwa pada waktu itu ada satu perayaan gitu kan, ada ibadah gitu kan, lalu membawa persembahan kepada Tuhan ya. Jadi ada satu semacam ibadah yang setiap tahunnya diadakan gitu kan, kalau kita bicara persembahan-persembahan yang dibawa gitu kan. Jadi ini mengingatkan kembali pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah mempersembahkan menyembeli gitu ya, salah satu domba atau kambing gitu ya, untuk dibuatkan pakaian. Akhirnya Adam dan Hawa tidak menjadi malu atau dikenakan pakaian daripada Tuhan sendiri. Jadi ada persembahan yang akhirnya mereka harus bawa sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan ya. Dan ini tentu mereka diajarkan oleh Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama ya. Jadi generasi pertama ini Kain dan Habel gitu, anak-anaknya Adam dan Hawa, tentulah Adam dan Hawa yang mengajari mereka untuk mereka mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, pada peristiwa yang tadi barusan kita baca, kita tahu bahwa
Kain mempersembahkan gitu ya. Habel juga mempersembahkan, lalu Habel diindahkan, namun Kain persembahannya tidak diindahkan. Ya, nah ini akan kita coba perhatikan. Nah, kenapa sih Kain akhirnya tidak diindahkan, sedangkan Habel itu diindahkan gitu ya. Jadi kalau kita mau telusuri gitu ya, saat ini malam hari ini kita mencoba menelusuri mengapa persembahan Kain tidak diterima atau tidak diindahkan, tetapi Habel gitu kan diindahkan. Kalau kita coba menelisik, nanti ada beberapa bagian-bagian dimensi yang mungkin kelihatannya agak membingungkan, dalam arti kok dimensinya seakan-akan gitu kan nggak nyambung lain sebagainya. Tidak ya. Jadi perlahan-lahan coba saya akan membawa setiap kita kaum awam gitu untuk berpikir dan membawa kepada satu dimensi yang mungkin kita orang awam, oh begini ya, ada dimensi lain ya, kira-kira begitu ya. Mungkin ini hal-hal menarik yang saya temukan yang pada malam hari ini mau saya sampaikan gitu ya. Jadi teman-teman pelan-pelan saja untuk ikutinnya ya. Jadi misalnya ketika kita lihat ya di dalam ayat 3, saya akan bacakan kembali untuk kutipan. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Ya, sebagian ini kalau ada bisa dikatakan ini di sisi lain dulu ya, di sisi yang pertama yaitu di sisi di mana mempersembahkan sebagian ya. Sebagian itu berarti kalau misalnya 100% utuh, kalau sebagian itu kira-kira 50% gitu ya. 50%. Nah, kira-kira itu 50% banyak gak gitu ya? Banyak ya, misalnya dibanding dengan persembahan si Kain. Ya, Habel, sorry. Habel kan mempersembahkan anak sulung gitu ya, kambing domba ya. Kalau dinilai anak sulungnya cuma satu ya, dibandingkan dengan hasil tanah yang berhektar-hektar gitu ya, katakanlah 1 hektar, hasil tanahnya itu 50% ya, atau setengahnya, separuhnya gitu ya, dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau secara kuantitas mungkin hitung-hitungan kalkulasi ya, daging seekor, anak domba beli gitu ya, anak sulung kambing domba tuh seekor kira-kira berapa rupiah misalnya, berapa duit sih gitu kan, dibanding dengan 50% gitu kan, atau setengah dari tanah yang dikerjakan oleh Kain. Tentu kalau kita mau lihat ya, nilainya mungkin kan banyak juga ya, nggak sedikit ya. Jadi 50 atau 50%, setengahnya 50% dari hasil tanahnya itu juga nggak tanah cuma sepetak 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter, tidak tentunya. Jadi hasil tanahnya itu cukup banyak, 50%. Kalau kita misalnya di zaman sekarang mempersembahkan persepuluhan 10% misalnya gitu ya. Nah, kira-kira ini persembahan si Kain ini 50%. Ya, 50% tentu banyak gitu ya. Banyak ya kalau kita nilai secara kuantitas ya, atau ya secara rupiahnya misalnya kita hitung gitu kan, 50% lebih besar loh. Jadi kalau kita persepuluhan hanya 10%, nah kira-kira ini Kain mempersembahkan 50% ya, besar ya. Terus dibanding dengan persembahan si Habel, kalau kita lihat dulu di dimensi ini gitu ya. Jadi Habel tuh hanya anak sulung kambing domba ya, anak ya, bukannya induknya gitu ya. Jadi mempersembahkan anak, jadi mungkin lebih murah gitu ya. Jadi lebih murah. Jadi kalau dibandingkan seperti itu, berarti kita tahu bahwa bukan masalah nilai nominalnya gitu ya, bukan masalah uangnya gitu kan, perkara mengagungkan. Nah, ini saya coba teringat gitu ya dengan perumpamaan ketika itu pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan gitu ya, mengenai orang yang berdoa, orang Farisi yang berdoa dengan, nah saya akan coba buka gitu ya, coba di dalam Kisah Lukas 18, nggak salah saya coba teringat gitu ya. Lukas 18 saya akan bacakan buat setiap kali. Ini dia. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14 gitu ya. Saya akan bacakan dulu ya. Nah, ayat 10 saya langsung 9 sampai 14 saya akan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi pada waktu itu orang Farisi berdoa tuh membanggakan, meninggikan dirinya gitu ya. Kayaknya dia hebat gitu, dia bersyukur gitu kan. Tidak seperti perampok, penjina dan lain sebagainya. Jadi perbuatannya gitu, apa yang dia kerjakan ini jauh lebih baik daripada orang lain gitu ya. Nah, kita melihat bahwa Kain gitu ya, ini melihat dari sisi tadi ya, dia mempersembahkan 50%. Kita lihat bahwa di ayat ketiga ini adalah Kain mempersembahkan. Jadi Kain duluan nih gitu ya. Sama seperti orang Farisi berdoa berada di bangku-bangku, kursi-kursi. Tuhan Yesus sering mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Mereka yang suka duduk di kursi paling depan gitu kan. Beribadah begitu pakai jubah lain sebagainya. Wah, pokoknya indah gitu kan. Nah, dia pengen seperti itu, terlihat gitu ya. Jadi ini separuhnya loh, setengahnya loh gitu ya, setengahnya ya. Ini di dimensi yang tadi. Dia coba untuk meninggikan dirinya gitu kan. Setengah loh gitu kan, banyak loh daripada si Habel gitu ya. Tetapi apa yang terjadi gitu kan dalam perumpamaan pada ayat yang tadi kita baca itu, Tuhan Yesus gak suka gitu ya meninggi persembahan yang meninggikan diri gitu ya, maka akan direndahkan. Justru hal ini yang akhirnya kita mendapat satu poin bahwa persembahan yang dilakukan oleh Kain gitu ya, dengan ketinggi hatiannya gitu, mungkin ada motif dia mungkin ingin dipandang lebih baik persembahannya, tapi ternyata tidak gitu ya. Yang lebih baik justru si persembahan Habel yang mungkin kalau dinilai nominal nggak seberapa dibanding gitu kan, misalnya hasil tanah yang 50% tadi, setengahnya itu mungkin lebih besar gitu ya. Kita akan coba di dalam Ibrani 11 ayat keempat. Saya akan kutip kembali, membacakan buat setiap kita di dalam Ibrani saksi iman ya. Nah, oke, saya akan bacakan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata tuh persembahan yang mungkin nominalnya nggak seberapa dibanding Kain yang 50% setengahnya gitu ya. Nggak seberapa, justru ini lebih baik gitu kan. Nah, jadi kan ada satu kerendahan hati, maknanya seperti apa gitu ya. Jadi diberkenan oleh Tuhan gitu loh. Ya, dimensi ini dimensi yang menurut saya menarik sekali gitu. Yang mungkin kita akhirnya dibukakan gitu kan. Saya dibukakan ya mengenai dimensi ini gitu kan. Ya benar ya. Jadi sama seperti tadi perumpamaan pemungut cukai yang berdoa dengan orang Farisi berdoa, Kain dan Habel merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia nothing, dia bukan apa-apa. Seperti domba ini dipersembahkan gitu loh kepada Tuhan yang nggak ada apa-apanya gitu ya. Justru ini yang diberkenankan oleh Tuhan. Persembahan Habel yang mungkin secara nilai tidak memiliki nilai yang sebesar gitu ya, 50%, setengah daripada hasil tanahnya Kain ya. Katakanlah 1 hektar dia setengahnya gitu kan. Hasil tanahnya itu misalnya sayur buah gitu ya, dia persembahkan, mungkin kalau dijual nilainya lebih besar daripada anak kambing gitu atau domba yang kecil itu gitu ya. Bayangkan justru Habel karena ada kerendahan hati dalam mempersembahkan itu diberkenan oleh Tuhan. Seperti orang pemungut cukai yang berdoa yang sudah tadi kita coba, yang saya tadi sudah bacakan, memiliki kerendahan hati. Akhirnya Tuhan justru membenarkan yang seperti itu. Nah, hal-hal begini kita akhirnya mengetahui gitu ya, ada tinjauan yang lain lagi. Nah, dimensi yang berikutnya adalah setengah ya, ini makna lain lagi di sisi yang lain, saya akan kupas setengah dari hasil. Nah, ini bicara kesungguhan ya.
kesungguhan ini berbeda lagi dari yang tadi ya. Dimensi yang pertama tadi saya coba masuk di sisi lain atau dimensi lain dengan kata yang setengah hasil itu. Ini menunjukkan satu motif yang kurang tulus. Ya, penggambaran satu motif yang kurang all out gitu loh ya. Kalau kita bicara gitu ya. Enggak seluruhnya gitu kan. Sedangkan di dalam Alkitab juga kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu gitu ya. Ini segenap penuh gitu ya jadinya, seperti itu. Jadi ketika kita melihat bahwa di sisi lain adalah Kain ini tidak memiliki kesungguhan atau motif yang tulus ketika dia memberikan persembahan ini kepada Tuhan gitu ya. Kita tahu bahwa nanti mungkin di ayat-ayat berikutnya minggu depan kita akan bahas. Kita tahu akhirnya dia marah muram gitu kan, nggak berseri-seri gitu kan. Di sini terkonfirmasi bahwa kesungguhan hatinya itu tidak ada gitu ya. Nggak sepenuhnya, nggak segenap hati untuk mempersembahkan kepada Tuhan gitu ya. Nah ketika bicara Habel gitu ya, persembahannya berkenan ya kan, berkenan atau diindahkan tadi kita tahu ya. Jadi berkenan di hadapan Tuhan. Kata keberkenanan ini menjadi kunci gitu ya, keberkenanan, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu diindahkan Tuhan. Nah, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka ada dua poin paling tidak ya, ada dua variabel. Yang pertama adalah ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, ya. Jadi Habel mengetahui kehendak Tuhan, maka dia mempersembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Habel itu tahu bahwa yang harus dipersembahkan adalah korban, ada penumpahan darah. Apakah Kain tidak mengetahui hal itu? Apakah karena gara-gara profesinya gitu kan, karena seorang petani gitu ya, seorang farmer gitu kan. Ini kebetulan sekali aja Habel karena profesinya sebagai seorang gembala. Maka dia mempersembahkan sesuai dengan profesinya itu apa? Mempersembahkan kambing domba. Sedangkan Kain ini profesinya ini sebagai petani. Iya, dia harus mempersembahkan itu. Apakah dia tidak mengetahui ini? Dia mengetahui tentu. Anak-anak Adam dan Hawa mengetahui apa yang harus mereka persembahkan. Dari mana? Dari Adam dan Hawa itu sendiri. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa itu dia diberikan toolkit, yaitu baju. Pakaian yang dibuat dari Tuhan Allah sendiri dari kulit binatang sebagai toolkitnya, sebagai alat peraga untuk menginjil. Menginjil siapa? Anak-anak mereka, agar mereka mengetahui. Mereka akan cerita gitu kan. Jadi Kain dan Habel, anak-anaknya Adam dan Hawa adalah sekolah minggu pertama kan. Maka Adam dan Hawa bercerita bagaimana ketika mereka jatuh dalam dosa, lalu apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada mereka. Mereka juga akan cerita pada waktu itu mereka juga menutupi pakaian dengan daun dan cawa, tapi mereka merasa malu. Tapi ketika itu Tuhan menggantikan pakaian itu. Ini semua dia cerita mengenai bagaimana Tuhan memberikan satu perlindungan, kasih, mengampuni gitu. Lalu mempersembahkan itu di depan mata kepala mereka, membuat bagaimana menyembeli gitu ya. Hewan untuk dipakai, dikenakan kepada mereka. Ada satu penumpahan darah, ada satu karya penebusan gitu ya. Ini pasti diceritakan oleh Adam dan Hawa dan diajarkan kepada mereka. Jadi nggak ada karena menyalakan profesi, tidak ada. Kain tahu nggak? Tahu. Seperti ini loh kehendak Tuhan. Waktu mempersembahkan, Habel mengetahui kehendak Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, keberkenanan kan gitu kan, ada dua ya minimal. Kita mengetahui kehendak Tuhan, lalu kita mengikuti kehendak Tuhan. Kain tahu nih kehendak Tuhan, yaitu apa? Mempersembahkan gitu kan, persembahan, yaitu apa? Yaitu kurban gitu kan, sebagai tanda pengampunan dosa, tanda pengorbanan nanti gitu ya, ada pengampunan gitu kan, ada penebusan dan lain sebagainya. Dia tahu nih. Dia tahu. Tapi dia tidak mau ikutin. Kain itu tidak mau ikutin. Kain mau dengan dirinya sendiri, dengan kehendaknya dia, dengan caranya dia mempersembahkan, pikir ini sudah banyak, saya pasti lebih baik. Tetapi Alkitab mengatakan tidak lebih baik. Yang justru Habel lebih baik persembahannya. Bayangkan. Jadi nggak bisa dengan demikian. Jadi kenapa
persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan karena dia mengetahui kehendak Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan berkenan atas persembahannya. Bukan secara nominal yang mungkin dibayangkan oleh Kain. Bukan dengan cara pemikiran Kain. Oleh karena seperti orang-orang Farisi, engkau berkenan karena doamu begitu hebat, kata-katamu keluar gitu kan, berpuisi, kata-katamu begitu elok di hadapan Allah, enak terdengar kata-katamu, banyaknya kata yang kau haturkan kepada Tuhan gitu kan. Susunan-susunan kalimat yang begitu epik gitu kan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak lihat itu malah. Ya. Kau membanggakan sesuatu gitu kan di hadapan Tuhan. Engkau banggakan persepuluhan. Engkau banggakan kau nggak melakukan hal ini, hal itu yang cemar dan lain sebagainya. Justru meninggikan dirinya. Tuhan nggak suka gitu ya. Nah, Kain di posisi yang akhirnya tidak disukai oleh Tuhan. Ya, karena dia tahu kehendak Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kita perlu bertobat nih. Kalau misalnya kita seringkali sebagai manusia dengan keterbatasannya, kita tahu nih kehendak Tuhan gitu ya. Tapi seringkali kita nggak mau ngikut kehendak Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, peristiwa ini bisa mengingatkan kita gitu ya. Bahwa sesungguhnya emang kita harus, setelah kita mengetahui kehendak Tuhan, hendaknya kita mengikuti kehendak Tuhan. Maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti persembahan Habel, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya berharap pada malam hari ini, renungan yang singkat begini ya, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan melihat sampai kedalaman gitu ya, sampai kedalamannya. Ya, jadi ketika kita bicara mengetahui hal ini, persembahannya bukan karena profesi, jangan salahkan profesi ya, karena dia sudah tahu dari papa mamanya Adam dan Hawa ya, mengenai kehendak Tuhan, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa gitu, karena mereka juga ngalamin gitu ya, mereka pakai daun cawat akhirnya nggak begitu caranya gitu ya, dengan cara Tuhan. Nah, dia ajarkan kepada anak-anaknya dengan cara Tuhan ya. Nah, saya sudah pernah bahas di minggu-minggu yang lalu. Teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di YouTube channel saya, di situ setiap Sabtunya saya kupas gitu ya, dan kita akan mengakhiri sampai kejadian 4 mengenai Kain dan Habel gitu ya. Nanti kita akan maju di tema-tema yang lainnya ke depannya. Jadi pada malam hari ini saya coba melihat bahwa sesungguhnya kita nggak boleh melihat bahwa persembahannya karena setengah-setengah tadi, setengah-setengah dasarnya apa. Jadi wawasan kita makin bertambah. Keberkenanan, oke, keberkenanan yang seperti apa, yang akhirnya kita mengetahui lebih dalam lagi. Meninjau lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini, Kain dan Habel ini, cerita ini mungkin udah terlalu sering bagi kita ya. Dan saya berharap pada malam hari ini, kita mendapat satu pencerahan lagi. Kita di-refresh kembali, kita disegarkan kembali. Oh iya ya, ada bagian ini nih yang terlewatkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita pada malam hari ini makin giat ketika tahu kebenaran firman Tuhan, kita makin giat untuk mau meneliti kebenaran firman Tuhan. Karena setiap kita meneliti kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar, kita mau gali, di situ ada hal-hal yang menarik yang akan memberkati setiap kita, yang mencari pengertian yang baru, Tuhan akan bukakan setiap kita. Ya, saya berharap kita juga sungguh-sungguh hidup akhirnya mengerti kehendak Tuhan dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini pergumulan kita loh, ini perjuangan kita. Sampai nanti di waktu yang Tuhan tentukan gitu ya. Makanya di waktu sementara yang kita diberikan kesempatan, yuk mari kita mengetahui kehendak Tuhan. Dan kita ikut kepada kehendak Tuhan. Maka hidup Anda dan saya akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu ya, mahkota telah tersedia bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, pada malam hari ini saya akhiri renungan kita gitu ya kan, dan persekutuan sederhana kita. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang kita akan bahas lagi nih, ada keseruan-keseruan berikutnya gitu ya. Minggu depan kita akan bahas lagi kenapa mukanya muram lalu dia akhirnya membunuh, kenapa dia iri gitu kan. Sederhana ya pertanyaannya, kenapa iri misalnya seperti itu ya. Tapi coba kita gali lagi gitu ya, agar kita semakin dibukakan wawasannya, sehingga kita boleh hidup kita ini benar-benar mengetahui kehendak Tuhan. Oh begini ya, oh saya harus begini ya gitu ya. Jadi kita memperbarui diri kita lah gitu kan, dengan bekal kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan berdoa untuk ke setiap kita.
Bapa dalam surga, terima kasih karena kebaikan daripada Tuhan, karena Roh Kudus yang begitu ajaib akan memberikan kami satu pengertian baru yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam setiap perkataan. Sungguh Tuhan Yesus, berkatilah setiap pribadi lepas pribadi, teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengubahkan pemikiran mereka dan ubahkan hidup kami semua Tuhan. Diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah turun atas kami pada malam hari ini, sehingga damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Allah, dapat nyata daripada Roh Kudus turun menyertai setiap kami apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Kiranya pada malam hari ini kita boleh tetap semangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.